Kami yakin dan percaya Tuhan, nama kami terukir di hati-Mu, wajah kami terlukis di wajah-Mu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih. Terlukis wajah-Mu, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski berat dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terhilang salib-Mu Tuhan. Sungguh benarnya Engkau, Yesus. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari dari atas dengan pujian ini. Di hatimu terukir nama-Mu, di wajah-Mu terlukis wajah-Mu. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena gagah kami, semua karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kemurahan. Terima kasih Tuhan.
semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan mengingat kasih-Mu, mengingat salib-Mu Tuhan. Kami mengingat betapa berdosanya kami. Yang kedua, kami mengingat begitu besarnya kasih-Mu, kemuliaan-Mu, pengampunan-Mu Tuhan, pemulihan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Hari ini adalah waktunya kami mengingat itu dan kami bersyukur pada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan maksudnya Tuhan. Berkati setiap kami, segala sesuatu yang mencuri kemuliaan Tuhan, yang akan mencuri berkat-berkat daripada firman Tuhan, melalui telinga kami, melalui pikiran kami halalkan dalam nama Yesus. Biarlah kami merdeka, hati kami merdeka, hati kami tidak ada niat jahat, hati kami tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, dan kami boleh merdeka sehingga kami boleh diberkati semuanya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kita bersyukur ya pada hari ini kita boleh ada oleh karena anugerah Tuhan. Saya melihat betapa satu minggu ini berbagai hal yang terjadi atas kita, mulai dari anak muda sampai orang-orang tua yang bekerja keras, lelah, capek, yang cari kerja juga lelah, capek, ya. Kemudian ibu-ibu juga capek dengan segala kegiatan, anak-anak muda juga dengan segala aktivitas pendidikan dan sebagainya. Dan kita mensyukuri sekali saya turun ya, bahwa kita masih ada dalam anugerah Tuhan. Amin. Untuk itu sudah ada, puji Tuhan, terus dijaga, dan kemudian semuanya ada. Amin. Apapun masalah kita sekalian, saya juga punya masalah, istriku juga punya masalah, tetapi biarlah sampai kepada masalah itu menjadi biasa saja. Kenapa? Karena memang hidup memang banyak masalah. Ya, jangan sampai saya berpikir bahwa hidup harusnya nggak ada masalah. Makanya bayi waktu lahir itu langsung bukan ketawa, nangis. Artinya bahwa memulai hidup pasti ada air mata yang tercurah. Tetapi puji Tuhan kita punya gembala yang baik yang membawa kita ke rumput yang hijau, membawa kita kepada air yang tenang. Oleh sebab itu carilah nasihat kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi kita kembali kepada firman Tuhan. Kita nggak bisa ngomong kepada pasangan hidup, nggak bisa ngomong kepada para ahli di dunia ini. Kita juga nggak bisa curhat
sama Meta ya Bu. Kita nggak bisa, nggak kasih solusi sama mereka itu. Suatu saat kita nggak bisa ngomong lagi, nggak punya penasihat lagi, dan akhirnya kita duduk diam di kaki Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya, dia memang tampilkan itu di medsos. Jadi dia kaget sekali pada saat ada di rumah, tiba-tiba anaknya datang bawa vape, rokok elektrik itu. Waduh, si hamba Tuhan berpikir ini anak hamba Tuhan. Ini sangat memalukan kan begitu. Akhirnya hamba Tuhan ini bilang, diberikan hikmat, kamu jangan langsung marahi anaknya. Itu siapa? Si bapaknya bilang, nak itu rasa apa? Opa ini rasa stroberi. Jadi kalau pas di AC itu nanti harum, gitu ya. Lalu bapaknya kaget juga, mau marah ya gimana gitu ya. Nah suatu saat dia hanya curhat sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan anakku gimana? Dia ngomong seperti itu. Gak sampai 10 hari, sekarang pada hari ke-9 itu dia datang, Pak, ternyata vape itu nggak enak. Dalam hati bapak itu, wah puji Tuhan, Tuhan bekerja. Akhirnya udah, terus gimana? Udah saya nggak mau nge-vape lagi lah. Ternyata nggak enak. Terus kalian kita bisa curhat sama siapapun, tetapi yang paling indah ketika kita curhat sama Tuhan. Artinya kita ngomong sama sang ahli semuanya. Kita capek lelah, di zaman medsos itu banyak hal yang kita bisa upload sekalian. AI juga sangat membantu, saya juga sangat dibantu oleh itu. Nah suatu saat ada seorang konten kreator itu yang tanya kepada ChatGPT, anak muda pasti tahu itu. Seandainya engkau adalah iblis, apa yang harus engkau lakukan untuk anak-anak muda untuk membuat mereka hancur? Itu dijawabnya, seandainya saya iblis, maka akan saya buat anak-anak muda itu terus ada di medsos, bobo-boboan, baring-baring, kemudian membuat mereka itu mentalnya itu jatuh, runtuh, kemudian membuat mereka itu malas, membuat mereka itu tidak punya inisiatif. Itu kata Yesus. Jadi banyak membantu dan akhirnya juga membuat kita juga berpikir. Kemarin Mbak Oto juga tampilkan itu dari ChatGPT juga, saya juga pakai itu sekalian. Pada pekan ini kita bersyukur di WBI kemarin Ibu Gembala mencetuskan istilah B2. Siapa yang masih ingat? Berdoa dan berjaga dan berdoa. Saya ingat kalau di seminar itu berjaganya tutup piring sambil berdoa. Kalau nggak begitu ayamnya hilang. Ya puji Tuhan, kemudian kemarin Bang Oto dalam porsinya juga berbicara tentang breakthrough, yang artinya kalau kita jalan di tempat masih puji Tuhan kita bergerak. Tetapi kalau kita diem, orang sudah di mana, kita tetap di situ sekali. Apalagi mundur sekali. Membahas tentang Yosua, dikatakan bahwa jangan engkau hatimu lemah. Artinya hati kita mesti kuat. Karena Yosua akan memimpin sebuah bangsa. Kita memimpin 5 orang saja, sebenarnya punya kepala itu beda-beda ide. Apalagi Yosua itu harus memimpin orang yang begitu banyak. Makanya jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Dan saya katakan kenapa seorang pemimpin rohani harus memiliki mental yang kuat. Karena bawahannya tidak selalu
searah dengan dia. Di dalam dunia profesional, di dalam dunia pekerjaan itu yang dibutuhkan adalah mental yang kuat, mental yang tahan banting, yang tahan uji. Dan saya bersyukur teman-temanku di sini jemaat, ada orang-orang yang pernah mengalami digojlok luar biasa, disakiti luar biasa, tetapi mereka tampil tetap prima di dalam Tuhan. Itu yang dibutuhkan. Kemudian saya berpikir, wah, bagaimana dengan orang-orang melankolis, pragmatik untuk menjadi seorang pemimpin? Ternyata saya lihat dalam Alkitab juga ada. Musa adalah tidak pandai bicara. Lebih pandai Harun kakaknya, abangnya. Tetapi Tuhan urapi dia sampai kepada dia itu bisa memimpin bangsa yang besar. Kemudian ada Yunus yang sempat melarikan diri dari pelayanan pekerjaan Tuhan, dari panggilannya. Sempat juga mau bunuh diri si Yusuf ini di bawah pohon jarak itu. Terus kalian, ternyata Tuhan panggil tidak selalu orang-orang yang luar biasa. Saya pernah berbicara waktu itu tentang bejana. Yang Tuhan butuhkan tidak selalu bejana yang dari emas awalnya atau bejana dari perak yang bagus-bagus. Tetapi yang penting adalah bejana yang bersih. Bejana yang tidak ada motif apa-apa. Itu yang harus dipakai oleh Tuhan. Dan kita sedang belajar itu saudara. Saya seorang melankolis, pragmatik juga saudara. Jadi mudah kepikiran. Kalau sudah kepikiran itu, kalau yang punya gula langsung naik saudara. Kalau punya tensi langsung naik saudara. Tetapi Tuhan hajar saya luar biasa sejak dari pendidikan di seminari sampai kepada saya jadi pengerja itu memang luar biasa disisikan dengan orang-orang yang kolerik yang menyakiti hati saya. Ternyata Tuhan persiapkan itu untuk menjadi seorang pemimpin rohani tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin sekalian pernah yang sakit hati sama perkataan saya, perbuatan saya, mungkin sekali. Jadi sini saya minta maaf. Tetapi kadang-kadang saya berpikir, kadang-kadang saya nggak sengaja melakukan itu. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu berarti ada maksudnya untuk membuat kita diperbaharui. Jadi Kristen yang sejati adalah Kristen yang diperbaharui seluruh hidupnya, tubuh, jiwa, dan rohnya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Kita itu saling mengamplas sekalian. Kita itu saling menajamkan. Ketika kita sudah kita sudah tajam, maka kita bisa menajamkan orang lain. Ketika kita sudah lulus dari SD, kita lulus dari SMP, dari SMA, dan kuliah perguruan tinggi, lulus S1, S2, S3, maka kita layak untuk mengajar di bawah kita. Betul? Makanya saya berpikir seseorang ketika begitu digocok luar biasa berarti dipersiapkan luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Asal tidak lemah. Kita belajar tentang Yusuf luar biasa. Waktu dia anak, statusnya menjadi anak teladan karena dia disukai orang tuanya. Akhirnya dimanja juga karena memang anak yang menyenangkan. Setelah itu dia dijual menjadi budak. Ketika menjadi budak, dia menjadi budak teladan. Dia membersihkan apa yang ditugaskan sama dia. Setelah difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Tetapi di penjara itu juga dia menjadi seorang nabi teladan.
Betul? Nah akhirnya di semua posisi ketika dia menjadi teladan, akhirnya Tuhan akan menjadi seorang pemimpin di bangsa lain. Nah dari perjalanan ini saudara sekalian, saudara mesti tanggap kenapa saudara harus berdoa dan berjaga. Karena iblis mengaum-ngaum seperti singa ingin menjatuhkan kita. Kita harus sadar kita dibuat marah supaya apakah buah kesabaran, buah Roh Kudus itu kita munculkan atau tidak. Pada saat orang sakit tentunya gampang marah. Kenapa Tuhan gak sembuh-sembuhkan saya? Dan saudara bisa sakit hati, akhirnya muncul pikiran negatif. Nah sekarang itu tempat curhat banyak sekali. Di medsos juga tempat curhat. Tetapi menjawab enggak? Enggak sekali. Dan di tingkat sampai tinggi pun para pejabat itu juga memiliki karakter yang perlu dibentuk, diperbaharui. Tidak selalu. Di dalam gereja besar bisa dibentuk dengan luar biasa. Belum tentu sesuai. Saya lihat pembentukan yang baik, yang murni adalah di gereja-gereja seperti kita. Murni. Terus kalian, makanya para gembala berharap supaya kita tetap aktif di satu lokal. Karena apa? Bukan yang lain kurang baik, tidak. Yang lebih baik dari kita sangat banyak di sekitar kita sekali. Dari ujung sampai ujung itu gereja semua sudah. Tetapi kalau orang sudah punya opsi, pernah mengalami menjadi tidak bermental prajurit. Maksudnya gini sekali. Ketika saudara memang berusaha di gereja lokal sendiri, saudara ada niatan bangun pagi meskipun capek. Tetapi kalau ada opsi, oh nanti siang bisa lah di gereja sana, nanti sore ada bisa di gereja sana, mental saudara langsung runtuh. Bener nggak? Nggak seperti mula-mula. Akhirnya kita bilang sama anak, iya, nah nggak apa-apa lah. Kamu bangun agak siang, nanti kita ke gereja lain saja. Itulah mengapa kita pernah melakukan mulai dari jam 7, jam 8, sampai akhirnya jam 9 karena menghargai waktu saudara. Bagi keluarga yang besar, untuk mengatur anak-anak bangun pagi juga susah. Tetapi saya pesankan saudara, bahwa ketika saudara memang memiliki niatan untuk setia, jangan sekali-kali ambil alternatif, kecuali memang terpaksa sekali. Saudara harus ada di jam siang ataupun sore atau malam. Tetapi ingat, ketika orang pernah ada di situasi itu akan terbersih dalam pikiran. Ya, makanya belajarlah setia meskipun tidak mudah. Kita sedang berbicara mengenai mematikan kedagingan, saudara. Kita akan baca pelan-pelan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacanya dengan pelan-pelan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti daging. Roh penurut, daging lemah. Maka yang harus dihidupkan, disemangati adalah manusia roh. Betul? Jadi roh itu lebih nurut saudara, tetapi daging kita lemah. Di setiap kegiatan, di setiap ibadah, komsel, ibadah komisi, selalu daging lebih kuat dibanding roh kita. Tetapi saya bisa katakan, bisa menjamin kalau roh saudara lebih kuat, maka saudara bisa mengikuti suara roh Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berusaha meskipun sakit-sakit, susah untuk berjalan, udah pusing, liang, udah pingin, udah mual,
asam lambung naik dan sebagainya, saudara masih berusaha untuk hadir, itu adalah sesuatu yang perlu dihargai. Kalau kami senang sebagai gembala, apalagi Tuhan. Tuhan sangat senang. Fokus kepada menyenangkan hati Tuhan. Karena di komunitas rohani itu seperti bengkel rohani yang selalu saling menajamkan, gesek-menggesek saudara sekalian. Dan saudara berpikir, wah saya pindah gereja lah supaya nggak ada gesekan. Oh, belum tentu saudara. Kalau mau nggak ada gesekan, saudara hidup di hutan sendirian, nggak ada teman. Gesekannya sama babi hutan, sama rusa, gitu. Nggak mungkin. Karena sebagai makhluk sosial kita harus tentunya kontak person dengan yang lain. Ya, teman-teman sekalian, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Udah, kalau ngikutin daging, roh nggak suka. Ngikutin roh, daging nggak suka. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sehingga saudara merasa menyesal. Ya elah, ampuni ya Tuhan. Padahal seharusnya tadi pagi saya mesti berdoa. Aduh Tuhan, kenapa ya minggu kemarin saya nggak ibadah? Ada orang-orang yang menyaksikan waktu nggak ikut ibadah, nggak beribadah pada hari Minggu tuh kepikiran ada utang gitu. Aduh. Makanya saya bilang, saya menghargai buat orang-orang yang aduh Pak, saya benar nggak bisa melakukan ibadah itu. Akhirnya saya memang ibadah di tempat lain. Mending begitu saudara. Daripada seminggu itu benar-benar satu hari nggak kemana-mana saudara. Kemarin anak muda bilang ke saya, Pak Gem, saya nggak ibadah hari ini, tetapi saya berusaha karena ketemu sama orang tua untuk melakukan ibadah di rumah. Berusaha untuk melakukan itu saudara. Pemerintah aja menghargai hari Minggu, betul nggak? Makanya dibuat merah. Jangan sampai hari Jumat yang dibuat merah, saudara. Saudara lebih susah lagi. Puji Tuhan, hari Minggu. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roh itu membawa kita kepada kesadaran. Maksudnya sampai kepada kita beribadah itu sudah merupakan sukarela. Suatu saat waktu saya menjadi guru itu kan ada doa paginya saudara. Waktu sempat dari yayasan itu diperketat, harus begitu. Tetapi dalam sepanjang perjalanan akhirnya pengurus mengatakan, Bapak Ibu, jadi kita itu melakukan disiplin ini bukan membuat ibadah itu yang tidak menyenangkan, tetapi supaya munculnya pada akhirnya menjadi sesuatu yang sukarela. Karena ibadah itu nggak menyenangkan saudara sekalian, secara daging ya, nggak enak. Orang seharusnya kayak gini, misalnya Minggu nih, kita bisa ke Puncak, kita bisa ke Ancol, kita bisa ke Dufan, kita bisa ke Trans Studio, benar nggak? Itu enak. Tetapi orang yang tahu bahwa yang harus aku cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih untuk teman-teman yang punya usaha pada hari Minggu, tutup. Ada yang tutup total, ada yang setengah mungkin. Setelah ibadah ini mereka baru buka toko. Saya percaya Tuhan bisa memberkati. Tuhan bisa memberkati. Ada orang yang getol mencari itu tapi malah kayak lari saudara. Dan ingat bahwa rumusan Alkitab adalah bahwa berkat itu muncul ketika kita menaburkan benih untuk kerajaan Allah. Makanya hukum dunia, tabunglah, investasikan
dan kau akan memiliki pundi-pundi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berilah, maka kau akan diberi. Terus kalian, kita bersyukur apa yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, sepi sebuah harga. Kalau Bang Ucel dengar itu gila. Dia berkata kepada jemaat, tahu nggak ada sebuah gereja yang besar. Mereka punya live streaming begitu jelas, begitu bagus. Ternyata satu kamera saja itu harganya 3-4 miliar. Saudara bayangkan. Dan mereka kan nggak cuma satu, saudara. Banyak, saudara. Terus yang kedua, dia bilang, saya ada suatu gereja GBI juga yang punya sound system itu tingkatannya keren banget. Dia bilang, biasanya saya khotbah 3 kali udah ngos-ngosan. Tetapi dalam satu hari saya khotbah 7 kali itu masih enteng, dia bilang. Karena sound system yang begitu bagus. Tentunya harganya juga ratusan juta. Istriku bilang, Pak, kemarin tuh mic-nya enak. Kita beli yang kayak gitu, aduh. Jadi kita belum mampu beli mic yang seenak itu sekali. Ya saya beli yang murah-murah saja sekali, di bawah 1 juta. Tetapi saudara masih dengar kan? Ya puji Tuhan dengar kan? Suatu saat saya ketemu di sidang MD itu, ketemu dengan kakak kelas saya, dia main sound system. Setiap ketemu saya selalu tawarin ini saudara. Kit, gimana gerejamu? Sound systemnya gitu ya. Ah, masih cukup lah. Enggak pakai yang ini aja, itu enggak terlalu gede kok, kecil saja. Ya kecil, tapi harganya berapa? Paling 20 juta tuh satu miliar. Enak. Kurang kita kebagian padan 150.000 aja susah banget. Benar nggak saudara? Artinya kita bisa mengucap syukurlah dengan yang ada ini. Ya, tetap bersyukur. Kita lanjutkan saudara. Perbuatan daging telah nyata yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lihat, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemarin Ibu Gembala sudah membahas ini, saudara. Ternyata barang siapa yang masih hidup di dalam daging itu tidak berhak masuk kerajaan Allah. Betul? Kita doakan Pak Sar supaya cepat sembuh, Pak. Pulih, Pak. Ya. Gulanya lagi naik. Gak boleh mikir sebenarnya. Iya. Maka yang dipimpin beliau itu mesti baik-baik saja. Kasihan ya. Jadi itu semua tidak membawa kita masuk ke dalam surga, saudara. Saudara, item aja lah, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kenapa dikasih kalimat dan sebagainya? Berarti masih banyak, saudara. Ya. Di zaman modern, kedagingan begitu banyak, saudara. Makanya pertanyaannya kenapa di komunitas rohani itu selalu ada hal-hal seperti ini? Berarti ada satu dalamnya, kuasa Tuhan.
Pokoknya kalimat pendeknya, apapun yang membuat engkau dekat sama Tuhan, iblis gak suka. Itu sudah. Makanya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita pengen masuk surga kan? Coba siapa pengen masuk surga, angkat tanganmu. Ya, yang belakang itu agak mikir. Saya juga pengen masuk surga. Jadi di sini kita itu sedang berusaha untuk masuk surga. Semuanya sudah. Makanya fokusnya adalah kepada Yesus saja. Jangan ke orang lain. Para pemimpin rohani saya ingatkan bahwa kita harus fokus pada pekerjaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalau tidak, kau mudah sakit hati. Kau mudah kecewa kepada yang lain. Dan kau tidak fokus kepada Tuhan. Setuju? Mulai sekarang fokus sama Tuhan ya. Bagi yang pernah menyakiti, bertobat. Bagi yang tersakiti, ya diampuni saja. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, membuat kita rukun. Kenapa? Dalam kerukunan itu ada berkat Tuhan. Amin. Maka dalam kegiatan saudara sekalian, bahkan sempat saya tercetus suatu saat, kayaknya tahun ini saya nggak akan mengadakan kegiatan keluar. Sempat tercetus saya. Tetapi saya lihat teman-teman itu, waduh Pak Sigit, kita pengen ibadah outdoor Pak, pengen ibadah padang dan lain sebagainya. Berarti ini seperti materi Bang Oto kemarin, berarti ada breakthrough. Yang artinya tidak jalan di tempat, oke, tetapi membutuhkan mental yang kuat para penyelenggaranya. Ingat setiap kegiatan itu selalu ada sesuatu yang membuat kita itu rontok jatuh. Dan yang paling disenangkan kuasa Tuhan. Ya, waspada saja. Waspada, waspada. Pokoknya ingat, mau ke gereja pasti ada sesuatu yang iblis nggak suka. Mau doa pasti ada iblis yang nggak suka. Mau berkunjung pasti ada iblis yang nggak suka. Selalu. Makanya hati-hati. Jangan sampai kena tipu muslihat iblis. Apapun bisa membuat kita marah, sakit hati dan sebagainya. Suatu saat saya melihat sebuah drama sekalian, ada seorang, oleh karena satu orang, sama penyebabnya satu orang, tetapi yang satu bertumbuh dengan mental yang baik, yang satunya anak kandungnya sendiri punya mental yang kecewa sama papanya. Tetapi dalam akhir cerita itu, akhirnya mereka itu memang akhirnya berteman baik. Dan di satu episode mengatakan bahwa aku ini adalah anak kecil yang pada saat kebakaran itu ditolong oleh seorang bapak yang akhirnya meninggal. Itu adalah bapak kamu. Kaget sekali. Karena dia berpikir bahwa bapakku ini adalah jahat. Itu divisualisasikan bahwa bapaknya itu berjanji kepada anak putrinya itu, "Nak, aku sayang sama kamu, aku akan mendampingi engkau seumur hidupku." Tetapi akhirnya bapaknya tinggalkan dulu. Dia benci sama bapak. Tetapi puji Tuhan di akhir episode ini memang akhirnya gara-gara satu oleh seorang yang sama, dia ditumbuhkan menjadi orang pekerja keras, tidak mudah patah meskipun dikecewakan dalam pekerjaannya, dia punya ide apapun tidak ditanggapi, tetapi dia mentalnya kuat. Akhirnya ketika dia pindah di perusahaan yang baru, menjadi berkat bagi teman-temannya. Nah, akhirnya perempuan ini, wanita ini akhirnya sadar, ternyata bapakku adalah bapak yang baik. Akhirnya dia minta ampun di meja abunya itu, "Ampuni saya bapak." Terus kalian, kita harus hidup yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada yang menentang hukum Tuhan ini. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terus kalian, tentunya kita merasa bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Tetapi status ini harus tandanya, ada tandanya maksud saya. Dia sudah menyalibkan daging itu. Setuju? Kita terus membuahkan kebaikan, saudara. Kita masih minta ampun, ampuni aku Tuhan, karena memang saya sudah berpikir cabul, ampuni aku, saya suka bikin cemar, saya hawa nafsu yang tidak terkendali, saya pernah di tukang ramal, saya pernah diramalkan bahwa hidup saya nanti seperti ini, pernah ke dukun, pernah ke curug mana. Ada beberapa waktu itu Pak Gembala, saya itu kan anak kecil, saya nggak tahu apa-apa, saya dibawa orang tuaku ke suatu tempat mbah dukun begitu, untuk diapa seperti apa. Kita minta ampun untuk itu. Dan kadang ampuni aku Tuhan, kadang saya suka berselisih, kadang saya juga sempat iri hati juga, sempat mudah marah. Karena amarah, saudara, bukan marah. Yesus juga marah. Tetapi amarah itu apapun marah, saudara, tidak terkendali. Terus kadang saya juga egois. Saya suka cekcok sama tetangga, teman gereja. Saya suka membuat orang muk-muk orang untuk membuat perpecahan dan sebagainya. Kita minta ampun. Saya sering dengki. Saya pernah mabuk-mabukan. Kalau saudara melihat drakor, saat makan kan selalu ada minum itu, soju itu. Dan saya berpikir ada yang sampai mabuk, ada yang sampai enggak, karena memang daerahnya dingin. Ampuni Tuhan. Kemudian pesta pora dan sebagainya. Maksudnya pesta pora itu adalah bukan sesuatu memang lagi menikah, lagi komsel, makan-makan, bukan begitu. Artinya hidupnya pesta pora, artinya saya pernah dikasih tahu, saya pernah melihat orang itu karena hawa nafsu makannya tinggi, waktu dia udah kenyang di pesta, dia ke wastafel, dia colok sama tangan, kemudian dimuntahkan lagi. Habis itu makan lagi, udah kenyang digituin lagi, gitu ya, keluar semuanya, makan lagi. Itu pesta pora namanya begitu. Jadi bukan pesta adat dan sebagainya, bukan. Tetapi hawa nafsunya sampai segitu. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu sudah umur, makanya sudah nggak banyak. Amin ya, itu berkat Tuhan. Kenapa? Kalau sudah umur 60 masih makannya 5 piring, ya kita habis-habisan ekonomi kita sudah. Ya. Lanjut lagi sekalian. Lemah lembut dan sebagainya. Siapa saja yang menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara berpikir saudara dipimpin oleh roh Tuhan atau dipimpin oleh kedagingan kita? Keputusan saudara dipimpin oleh roh Tuhan atau memang kedagingan kita, saudara? Saya percaya kalau saudara memilih untuk ke gereja, itu salah satu pimpinan roh Tuhan. Tetapi harus waspada bahwa iblis juga tidak luput daripada di gereja juga banyak, saudara. Artinya iblis kalau membuat engkau tidak ke gereja itu sangat kontras. Udah ketahuan itu sangat melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau iblis mengatakan, yaudah kamu ke gereja aja. Tetapi di saat berdoa kamu gak usah doa. Di saat menyembah kamu gak usah menyembah. Di saat dengar firman kamu gak usah dengar firman dengan baik. Di saat doa berkat disampaikan kamu pulang aja duluan.
hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika saudara sudah sampai di gereja, terus saudara harus peka, saudara harus fokus kepada hadirat Tuhan. Amin. Harus fokus, saudara. Saya percaya saudara ketika mendengar firman ini, pikiran saudara kadang bercabang, kadang. Sebentar lagi di ITC atau kemana ya, atau habis ini kita kunjungan sama tetangga atau kemana. Pasti ada pikiran begitu. Kalau zaman dulu nggak ada handphone, saudara. Jadi kita masih bisa fokus. Zaman sekarang semuanya ada di handphone, saudara. Tetapi kita mencoba menguatkan ketetapan iman kita, fokus sama Tuhan. Amin. Susah nggak? Susah. Anggi susah nggak? Susah. Kamu bisa Diamond gimana? Anak-anak Gen Z susah untuk lepas dari ini semua. Apa kembali kan pakai juga, saya pakai nih. Yang satu untuk live, yang satu untuk merekam, yang satu lagi tablet ini untuk membuat saya bisa presentasi dengan baik. Saya pakai juga. Ini tantangan sekali. Saya bukain saudara. Sekarang teman-teman saya dalam membuat poster pun sudah terlihat mereka memakai AI. Pak Mutu juga pakai, saya juga pakai. Tinggal ketik materi yang harus dituliskan apa, kemudian kasih gambar apa yang harus ditampilkan di situ, promnya begitu, langsung kasih jadi dia bisa. Tetapi saya coba beberapa kali, ada sampai 2-3 kali, karena gratis saya akhirnya nggak bisa lanjut, mesti ganti akun. Dan bahkan tadi itu yang mengatakan kalau seandainya kau iblis, bagaimana menghancurkan generasi muda, dia bisa lakukan itu. Bisa. Dan dia bisa membedakan antara pengajaran Katolik, Protestan, atau karismatik. Dia tahu. Yang saya pahami, AI itu adalah kumpulan dari seluruh ilmu di dunia ini yang dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi AI. Dan AI begitu banyak sekarang itu, membuat video atau apapun juga. Misalnya gini saudara, saudara lihat kan ada kucing tuh, sama anjing kadang-kadang atau kucing. Ada mercon ada? Petasan, kan ditutup sama dia, lek gitu ya. Habis itu mereka minggir ke belakang, habis itu teman-teman dah gitu, lek gitu. Habis apa? Ketawa mereka, kucing itu AI punya sudah. Dan kemudian perang yang ada di Timur Tengah itu juga banyak berita yang dari AI yang muncul sekali. Hotel Afif sedang dibom, sudah luluh lantah begitu ya. Makanya senang saya ada anak Indonesia dari Ambon atau Maluku yang mereka buat live. Ini guys, jangan percaya berita di Indonesia, Hotel Afif nih. Biarkan gedung-gedungnya masih ada kan, jadi jangan percaya sama AI gitu. Hati-hati gitu sekalian, bapak-bapak, saudaraku, ketika melihat medsos bahwa itu sepenuhnya belum tentu sepenuhnya betul, hati-hati. Makanya perang antara Israel, Amerika, dan Iran itu disebut juga perang teknologi. Ya, jadi kasih berita apa membuat kita jadi berpikir yang lain, begitu ya. Hati-hati saja. Lanjut, kebangunan rohani tidak bisa bertahan jika orang percaya terus hidup dalam daging. Paulus menegaskan bahwa ada peperangan di setiap hari antara roh dan kedagingan, antara keinginan lama kita. Revival sejati menuntut umat untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan agar mengalami revival atau kebangunan rohani? Yang pertama, menolak keinginan daging. Keinginan daging yang ada di dalam kehidupan manusia selalu berlawanan dengan kehendak Roh Kudus.
Saya sudah bahas tadi. Hidup rohani adalah peperangan yang menuntut kedewasaan, kewaspadaan, maksud saya setiap hari. Mereka yang lengah tentu saja berpotensi besar untuk kalah. Jangan lengah, saudara. Ketika seorang botak kemudian dia sedang berlari kencang dalam perlombaan lari itu, saudara sekalian, benar ada penonton di sisi sana itu yang selalu membuli dia. Botak, gitu ya. Tetapi dia tetap serius untuk menjalankan pertandingan itu, maka dia menang. Tetapi ketika ada yang ngomong botak-botak, apaan lu apa gitu ya, lalu disamperin itu penonton, dia akan kalah, ketinggalan. Maksud saya, saudara sekalian, dalam hidup itu banyak perjuangan, banyak yang harus kita konsentrasi. Makanya prioritas, mana yang membangun hidup saya, mana yang tidak. Tinggalkan yang tidak membangun, maksud saya, kemudian konsentrasi kepada yang bisa membangun. Ada sebuah penelitian, orang itu akan menjadi seperti teman-temannya. Anak-anak muda, perhatikan teman-temanmu. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu pernah membahas ini. Jadi pergaulan buruk yang dimaksud itu adalah evil communication, komunikasi yang jahat. Itu di zaman medsos. Medsos itu saya pernah mengatakan, kalau dia posting emoticon happy, belum tentu happy. Waktu dia kasih emoticon ada tanduk merahnya iblis, belum tentu dia marah betul. Jadi medsos itu tidak sepenuhnya membantu, ya. Nah, apalagi bapak-bapak yang sudah matanya mulai agak terganggu, jarinya besar, handphone yang kecil kadang-kadang salah-salah, saudara. Tetapi sebenarnya pernah kan ada sebuah dicoba gitu. Coba otak manusia itu bisa nggak? Bisa menerima kata-kata yang sesungguhnya. Akhirnya orang bikin di WA, SMS itu yang salah-salah. Tetapi otak kita bisa tahu KPD, maksudnya kepada YTH yang terhormat, GKK dan kawan-kawan. Misalnya kalau di Facebook suka itu, misalnya babi gitu ya, kadang B bintang BI. Otak kita tahu, babi maksudnya. Kemudian tentang Timur Tengah ini, Israel juga dibilang Israel gitu kan. Esriwil gitu. Otak kita sudah tahu itu maksudnya Israel. Ternyata lebih cerdas, saudara. Tetapi masalahnya adalah ketika orang lagi kalut, lagi banyak masalah, kata-kata itu menjadi sensitif. Makanya hati-hati. Saya ulang sekalian, ketika saudara memesankan sesuatu, menulis sesuatu, jikalau saya menjadi orang lain yang baca ini, kira-kira seperti apa tanggapannya? Saya pernah kok tulis di Facebook itu tentang ayat atau apa, ada orang yang marah sama saya, Mas Sigit marah sama saya. Loh, saya kan nulis untuk orang banyak, teman saya kan ribuan di Facebook, sampai orang mau masuk jadi friends-nya nggak nyampe, karena udah 5.000 lebih. Kalau orang sensitif apapun kita bisa marah itu sekalian. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Ketika engkau menuliskan sesuatu, pahami ketika engkau dudukannya di situ, apa tanggapannya. Kalau orang lagi baik-baik saja, dilempar botol juga senyum-senyum, saudara. Kalau hatinya masih baik. Maka kata Tuhan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Hati itu rapuh, saudara. Mudah happy, mudah tenggelam. Makanya harus hati-hati.
Kemenangan dimulai ketika kita memilih berjalan dalam roh, bukan dalam hawa nafsu. Saudara ingin menang, hiduplah dalam roh Tuhan. Yang kedua, menyalahkan nafsu. Orang yang telah menjadi milik Kristus telah memakukan manusia lama bersama segala nafsunya. Revival sejati menuntut totalitas kematian akan dosa, bukan kompromi dengan dosa. Saling mengingatkan kita bukan hanya simbol keselamatan, tetapi juga jalan pemurnian hidup. Kita sedang dimurnikan. Kemarin saya melihat tayangan tentang bagaimana kabel laut yang ditanamkan di perairan samudera. Dan saudara perlu tahu bahwa semua yang ada di dunia ini dihubungkan oleh itu, saudara. Kabel laut itu. Prosesnya luar biasa. Jadi kabel-kabel itu diproses pengapian, dikasih zat-zat yang tertentu supaya tujuannya mereka tahan karat, kemudian tahan kalau misalnya dimakan oleh hiu dan lain sebagainya, saudara. Begitu luar biasa pemurniannya. Ya. Saudara mungkin berpikir bagaimana cara orang membuat kertas yang setipis ini. Jangankan berpikir membuat kertas yang kecil. Saudara lihat tukang gorengan yang ngiris tempe setipis itu, kita juga bingung. Kok bisa ya? Saudara coba itu pakai golok, nggak bisa kan? Pakai cutter juga nggak bisa. Kita gagal, saudara. Gagal mani, saudara. Ternyata ilmu itu bisa dipelajari, saudara. Kemudian bagaimana orang membuat alat besar ini? Pak Wiman pernah di Kateplar ya, Pak. Itu kan mesin-mesinnya gede-gede, saudara. Ada mesin yang untuk melubangi bukit gunung itu, saudara, itu gedenya minta ampun. Terus ada kapal juga yang bisa sangat besar sekali untuk bisa memuat alat-alat perang dan sebagainya, besar semuanya, saudara. Semuanya bisa dipelajari. Saling mengingat kita bukan hanya simbol keselamatan, tetapi juga dalam pemurnian hidup. Jadi kita perlu dimurnikan, saudara. Mau ya? Jadi memang kalau saudara nggak punya mental yang kuat, jangan masuk dalam pelayanan. Karena pelayanan itu ibarat kawah condro di muka. Dan pesan baiknya buat teman-teman yang sudah mengalami ini, kalau kau siap untuk dimurnikan oleh Tuhan, kau akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Seperti Yusuf, dia gak memberontak waktu dimasukin sumur, dia gak memberontak waktu dibawa saudagar itu, dia gak memberontak meskipun sudah difitnah pun, dia sudah gak mengadu argumentasi, dia tetap jalani di penjara itu. Ketika dia taat sama Tuhan, ternyata ada maksud Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara sekalian, sahabat-sahabatku yang masih ada sakit hati atau apapun juga, berikan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Kalau kau siap udah tahan mental, pasti kau akan menjadi pemimpin rohani yang luar biasa. Kalau saudara sakit kemudian mundur, tidak mau melayani lagi, apalagi tidak mau ke gereja lagi, bagaimana saudara berpikir bisa menjadi guru buat yang lain? Guru bagi anak-anakmu? Gak bisa, saudara. Tetapi kalau saudara tetap taat dalam hal itu, jika saudara melihat ada orang yang dalam krisis ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, mereka mulai, Bu, kok nggak ke gereja? Biasanya jam segini udah ke gereja. Males aku ke gereja. Ekonomi seret, jualan juga susah. Masa sehari yang beli cuma satu orang? Nggak mau ah. Saudara bisa menjadi guru. Tetapi kalau saudara hidupnya sama dan kemudian meninggalkan Tuhan, saudara ngomong apa? Akan muncul roh negatif, ketemu roh negatif. Oh iya, memang benar Bu, gereja itu memang nggak menjawab apa-apa. Saya pernah kayak gitu. Makanya saya nggak pernah ke gereja sekarang. Nah, ibu kan sama kayak gitu. Ya udahlah, dua-dua masuk neraka, kan begitu saudara. Tetapi kalau saudara sudah hebat di dalam hal itu, saudara bisa menjadi berkat bagi yang lainnya.
Yang ketiga, mengikuti pimpinan. Hidup oleh Roh mengandung makna yang dalam, yaitu terus berjalan dalam tuntunan dan ketaatan kepadanya. Pimpinan Roh Kudus menghasilkan buah roh yang nyata dalam karakter sehari-hari. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan melihat buah kehidupan kita itu ketika saudara keluar dari gereja ini. Ya, kalau di sini kudus semuanya, suci semuanya. Tetapi Tuhan melihat ketika engkau ada di rumah tangga. Maaf, masih banyak teman-teman sekalian yang punya latar belakang suku tertentu yang memang khasnya itu memang kasar. Ada. Yang pengen dilihat oleh anak-anakmu, cucu menantu adalah, bapak luar biasa ya, ibu luar biasa. Padahal kasar loh bawaannya. Tetapi kok bisa halus ya? Ya, karena Tuhan yang berubah. Amin. Saudara jadi berkat. Di pekerjaan yang biasa itu kerja rusuh, mulai masuk kantor sudah marah-marah, tetapi hari itu setelah hari Senin kok bagus. Kayaknya teman kita itu sudah berubah, kayaknya sudah mulai masuk mau jadi pendeta. Orang tanya, saudara bisa jadi berkat. Amin. Ketika orang melihat bagaimana kita nolnya dan sampai sekarang sudah berubah, itu bisa menjadi berkat. Rubahlah hidupmu, saudara. Dengan demikian revival bukan sekedar momen emosional, tetapi gaya hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Allah. Saudara sekalian, biarlah kita tidak cuma menciptakan momen-momen saja, saudara sekalian, tetapi benar-benar kita menghidupinya menjadi gaya hidup. Para pelayan Tuhan, biarlah engkau hidup dalam Roh. Mari para pemain musik ke depan. Saudara harus banyak doa. Tidak cuma pada saat mau melayani, tetapi hiduplah dalam doa setiap hari. Dan yang tahu itu hanya engkau. Karena melayani adalah tanggung jawab yang berat. Kau harus punya gaya hidup menyembah sungguh pada Tuhan. Dan kepada kita sekalian, ingat hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Kita harus siap selalu dan senantiasa. Suatu saat di sebuah narasi untuk orang ikut dalam sebuah gerakan, mereka mengatakan, Bapak Ibu, supaya kau tetap semangat, dengarkan kaset ini, baca buku-buku ini setiap hari. Bahkan itu setel puter sampai speakernya di kamar mandi. Kau dengar terus motivasi itu. Dan kemudian produk-produknya dia di kamar tamu ada, di kamar mandi ada, di kamar tidur ada, supaya kau ingat dan fokus bahwa kau sudah berjuang dan targetmu adalah menjadi seorang diamond, bukan diamondnya anak pasar, level upline yang tertinggi. Orang harus fokus. Kenapa kita mesti doa setiap hari, saudara? Kenapa kita harus menyembah Tuhan setiap hari? Karena itu sudah kebutuhan untuk kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar mengalami revival? Menolak keinginan daging. Kita berkata, Tuhan, dagingku terlalu kuat. Hawa nafsu kedaginganku lebih dari semuanya. Ampuni aku. Dan mulai hari ini aku tolak dalam nama Yesus supaya tidak terjadi dalam hidupku. Yang kedua, kita salibkan keinginan itu, saudara. Menyalibkan itu sakit dan tidak mudah, saudara. Ketika saudara belajar untuk mengikuti Roh Tuhan, doa di jam 12 malam atau di jam 3 pagi atau jam 5 pagi itu sangat tidak nyaman dan sangat tidak enak. Tetapi engkau akan bersuka cita ketika engkau bisa melakukan itu, saudara.
Dan saya percaya ketika hidup saudara dipimpin oleh Roh Tuhan, maka pertimbangan dan keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan tutup mata di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami yang pikiran kami tidak berkenan di mata Tuhan. Perkataan kami, tulisan kami tidak mendidik, tidak membangun orang lain, bahkan membuat orang lain sakit hati, tawar hati, runtuh hatinya, semangatnya. Tuhan, ampuni kami. Dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menyakiti orang lain. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah. Ku lamanya sangat. Kau melihat setiap kami. Kau melihat setiap kami Tuhan. Banyaklah dosa yang kami lakukan Tuhan. Oh Yesus, aku ngampuni. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebesar apapun dosa kesalahan kami Tuhan, itu tidak masalah karena Engkau sudah berkorban untuk menebus dosa kami Tuhan. Masalah terbesarnya adalah apakah ada pengakuan akan kesalahan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sejauh dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam. Mari kita merenungkan siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita nggak ada yang sempurna sudah, termasuk hambanya yang berbicara banyak sekali kelemahan. Kita sedang ditakar sudah, kita sedang ditajamkan. Ingat, Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa tidak banyak pemimpin-pemimpin rohani yang muncul dalam Alkitab? Dan bahkan kalaupun muncul dalam Alkitab, di ke-12 murid Tuhan ada yang menyangkal, ada yang menjual Yesus.
seorang Musa yang tidak mudah untuk berbicara, seorang Yunus yang sempat melarikan diri, dan bahkan seorang Paulus yang keras, kuat, tetapi juga sempat ingin membunuh orang-orang umat Tuhan. Bahkan Raja Daud pun, raja yang besar, adalah raja yang sempat berzina dengan Bathsheba. Kita nggak ada yang sempurna, saudara. Tetapi buat Tuhan yang penting di hari akhir kita sudah dipulihkan. Mari saudara yang menyadari pernah menyakiti orang lain, minta ampun kepada Tuhan. Saudara yang merasa pernah disakiti oleh orang lain, ampuni. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Saya percaya ketika saudara tidak memikirkan lagi kemarahan saudara, fisik saudara akan sehat, akhirnya psikis saudara akan sehat. Mari saling mengampuni satu dengan yang lain. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, Engkau pandang indah hati yang hancur. Akan ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari mengaku di hadapan Tuhan, kita sembah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau mendengar setiap keluh kesah kami. Tetapi hari ini Kau juga mendengarkan setiap kekurangan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami lebih mementingkan hidup dalam kedagingan kami Tuhan, yang membuat revival tidak segera terjadi Tuhan. Kami melepaskan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami merindukan revival, kami merindukan kebangkitan dari Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Maha Pengampun. Kira lama-lama nama Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, muliakan Dia. Yesus, Engkau sungguh amat baik. Haleluya. Ampunilah kami Tuhan. Banyaklah yang tidak berkenan di mana Tuhan. Ampuni jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena lama-lama nama Yesus. Terima kasih kebaikan. Terima kasih Tuhan. Nanti Ibu Kepala akan pimpin kita dalam doa. Kita naikkan pujian berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam kesesatan Engkau ada. Yesus setia.
kami semua, Yesus. Kami adalah kemudahan kepadamu, Tuhan. Ya Yesus. Kasih-Mu kami menang. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi apabila kami melakukan hal itu, kami memiliki hati yang dengki, hati yang iri, hati yang berselisih. Tuhan berkata itu semua gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kami gak mau Tuhan. Kami ada di sini semuanya ingin masuk ke dalam surga-Mu Tuhan. Kami ingin bertemu lagi Tuhan di dalam surga-Mu Tuhan. Kami ingin melihat lagi Tuhan ada teman-teman kami di sana Tuhan, di surga-Mu yang kekal Tuhan. Itulah tujuan kami yang pertama Tuhan. Biarlah pada hari-hari ini Tuhan kami mau menjadikan hidup kami lebih baik lagi Tuhan di pandangan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami mau sempurna seperti Bapa kami yang adalah sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau yang menuntut setiap jalan kami Tuhan. Kau yang menjadikan gembala yang baik buat setiap kami Tuhan. Kau yang memuaskan kami selalu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pegang kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Fokus Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Mata hati kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami gak mau menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan. Walau dunia Tuhan bergelora Tuhan, tapi kami tetap memegang firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menjadikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Di tengah dunia yang begitu Tuhan tidak menentu saat ini Bapa, tetapi Engkau lah
jalan kebenaran dan hidup bagi setiap kami, Bapa. Kaulah Allah yang kekal bagi setiap kami, Tuhan. Tuhan, Kau menuntun setiap kami ke jalan yang tenang, air yang tenang, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini boleh menyenangkan hati. Amin. Yesus. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami mengucap syukur.